Perkenalkan, nama saya Kristianingsih dari kelas 2C dengan NIM akhir 061. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran media interaktif dalam pembelajaran di era digital. Dalam era digital, media interaktif berperan krusial dalam transformasi pembelajaran. Dengan adanya teknologi canggih, siswa dapat belajar dengan cara yang lebih menarik dan interaktif, sehingga menjadikan proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Lalu, apa sih media interaktif itu? Media interaktif merupakan alat dan platform yang memungkinkan pengguna untuk terlibat secara aktif dengan konten yang disajikan. Contohnya, media interaktif yang termasuk video interaktif, aplikasi edukasi, dan simulasi yang meningkatkan pengalaman belajar. Kemudian ada perkembangan media pembelajaran di era digital. Bisa dilihat dari grafik ini bahwa setiap tahun media pembelajaran terus meningkat mulai dari 2005 hingga 2025. Kemudian ada manfaat media interaktif dalam pembelajaran. Yang pertama ada meningkatkan keterlibatan siswa, kemudian memfasilitasi pembelajaran personalisasi, dan yang terakhir adalah menyediakan akses sumber daya yang luas. Kemudian ada strategi yang efektif untuk mengintegrasikan media interaktif dalam pembelajaran. Di sini yang pertama ada menentukan tujuan pembelajaran. Di sini kita bisa menentukan apa yang ingin dicapai dalam proses belajar dan mengajar. Kemudian, memilih media yang sesuai. Kita bisa memilih alat atau platform yang paling sesuai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga media tersebut dapat sesuai dengan apa yang telah kita inginkan sebelumnya. Kemudian adalah merancang aktivitas interaktif. Kita bisa menciptakan pengalaman belajar yang melibatkan siswa secara aktif. Jadi, kita bisa menciptakan lingkungan kelas yang aman dan efisien sehingga siswa tidak canggung atau kaku dan siswa bisa aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian ada evaluasi efektivitas media. Kita bisa menilai dampak baik maupun buruk media interaktif yang digunakan terhadap hasil pembelajaran atau media yang sudah kita tentukan atau yang kita pilih. Kemudian ada tantangan dalam penggunaan media interaktif. Yang pertama, keterbatasan akses teknologi. Di Indonesia ini, banyak siswa dan pengajar yang tidak memiliki akses internet atau perangkat yang memadai, sehingga hal itu dapat menghambat proses belajar dan mengajar di dalam kelas. Kemudian ada kurangnya pelatihan untuk pengajar. Tantangan selanjutnya adalah seringkali pengajar atau pendidik tidak mendapatkan pelatihan yang cukup dalam menggunakan media interaktif, dan hal itu dapat mengurangi kualitas dalam pengajaran mereka. Kemudian ada potensi distraksi bagi siswa. Di sini juga menjadi dampak buruk bagi siswa jika media interaktif tidak digunakan secara bijak, karena dapat mengalihkan perhatian siswa dari materi pembelajaran. Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan dari materi saya. Kemudian saya akan memaparkan beberapa elemen yang sudah saya gunakan untuk membuat PPT ini. Di sini ada 3 elemen yang saya buat, yaitu yang pertama teks untuk menjelaskan atau menerangkan materi yang sudah saya pilih. Kemudian ada gambar yang membantu untuk agar presentasi ini dapat
agar presentasi ini dapat dengan jelas. Kemudian di sini ada grafik yang menjelaskan tentang perkembangan media pembelajaran yang terus meningkat di setiap tahunnya. Dan tak hanya itu, di sini saya juga menggunakan transisi zoom out, sehingga presentasi yang saya paparkan ini dapat tersampaikan dengan jelas. Mungkin itu sedikit video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.